Assalamualaikum Merdeka. Saya Suparmin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, angkatan ke-10. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan tentang masalah atau faktor-faktor penyebab sengketa tanah yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa penyebab tanah-tanah di Indonesia menjadi sengketa. Yang penyebab pertama saya sampaikan yaitu mengenai jumlah penduduk yang terus meningkat atau pertumbuhan penduduk yang meningkat dan urbanisasi, di mana penduduk Indonesia ya bukan hanya di Indonesia tetapi di tempat lain juga atau di negara lain juga penduduknya ada peningkatan. Nah, peningkatan penduduk ini biasanya mempunyai kendala terutama di saat di pemukiman ya, di pembangunan pemukiman. Contoh di kota-kota besar ini pada saat kita membangun rumah susun atau rumah deret itu mengalami kendala, terutama pada saat pembebasan lahannya, di mana pembebasan lahannya itu biasanya menggusur penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya atau membeli lahan sekitarnya, yang dimana masyarakat di situ kadang-kala mengenai masalah gitu. Ada masalah di tanahnya. Kemudian dari masalah lainnya, perizinannya juga itu juga punya masalah perizinan pada saat mendirikan bangunan itu. Nah, kalau perizinannya tidak jelas itu akan menjadi masalah di kemudian hari, dan tentunya ada masalah-masalah lainnya. Dan masalah berikutnya adalah di samping tadi mengenai jumlah penduduk yang terus meningkat, yang kemudian masalah atau faktor-faktor yang berikutnya adalah yang kedua mengenai tumpang tindih regulasi dan administrasi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari BPN ya, Badan Pertahanan Nasional, maupun tingkat di kelurahan atau di RT RW. Nah, biasanya masalah terjadi itu contoh kayak sertifikat ganda. Sertifikat ganda ini biasa ditemukan di masyarakat itu. Penyebabnya biasanya tanah yang sudah lama tidak diproduksi atau tidak dihuni, itu biasanya menjadi peluang oknum pejabat di setempat itu untuk membuat sertifikat, padahal pemiliknya masih ada, cuman karena mungkin jarang ditengokin atau jarang tidak dikuasakan ke penduduk setempat, sehingga ada oknum yang jahil untuk memberikan atau membuat sertifikat itu menjadi ganda, menjadi double gitu, seperti itu. Nah, kemudian masalah lainnya adalah mengenai pendaftaran tanah atau yang tidak transparan gitu. Caranya seperti apa untuk dari misalnya contoh seperti ini, dari tanah yang legalitasnya GIRI, AJB, nah kita untuk menjadikan tanah itu bersertifikat, nah itu biasanya masih kurang transparan dari pihak pemerintah, seperti itu. Dan mudah-mudahan di pemerintah sekarang dari Pak Prabowo lebih transparan lagi mengenai masalah-masalah tersebut. Seterusnya yang ketiga yaitu nilai-nilai atau nilai ekonomi tanah yang terus tinggi atau naik-naik atau melonjak. Nah, hal ini tentunya akan menjadi masalah ya mungkin dari pemilik lahan yang mungkin yang tadinya tanahnya murah dihargai lebih tinggi, itu merupakan barokah buat mereka. Tapi ini juga menjadi kesempatan oleh orang-orang atau oknum tertentu untuk membuat tanah itu yang seharusnya harganya tidak seberapa kemudian menjadi meningkat. Biasanya tanah-tanah seperti itu biasanya di daerah yang akses ada tol baru misalnya. Apabila ada tol baru itu biasanya tanah itu drastis harganya jadi meningkat, seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah perbedaan antara hukum adat dan hukum formal, di mana ketika hukum adat bertabrakan dengan hukum formal yang berlaku secara nasional gitu, maka terjadi perbedaan interpretasi tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut gitu. Sehingga konflik ini
sering terjadi gitu. Yang itu mengenai sumber sengketanya itu terutama di daerah-daerah dengan komunitas adat yang masih kuat. Kemudian kasus selanjutnya adalah kasus tanah adat suku Asak yang suku Anak Dalam yang ada di Jambi, yaitu dengan pemerintah gitu, dimana suku Anak Dalam ini hidup secara nomaden atau pindah-pindah dari lokasi di hutan gitu ke tempat lainnya dan menganggap tanahnya sebagai bagian dari warisan leluhur yang tanpa batas kepemilikan pribadinya. Nah tentunya hal ini juga menjadi masalah gitu. Yang tadinya suku Anak Dalam itu pindah-pindah, nah begitu diakui pemerintah, kemudian juga dibangun misalnya atau dibuat buat perusahaan sawit, nah itu juga menjadi masalah gitu, yang berujung nanti akan ya adanya bentrokan gitu antara masyarakat suku Anak Dalam tadi dengan perusahaan sawit. Nah mungkin itu aja yang faktor-faktor penyebab sengketa-sengketa yang lahan yang ada di Indonesia. Semoga dapat membantu dan kurang lebihnya nanti dapat disampaikan di forum selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sebelum saya tutup, nanti bagaimana sih solusinya untuk mengatasi masalah sengketa tanah yang ada di Indonesia, nanti akan disampaikan oleh sahabat saya Muhammad Ilyas Darussalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada Mas Ilyas. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Darussalam, dan terima kasih atas penjelasannya dari Pak Suparmin tentang faktor-faktor penyebab sengketa tanah dan fenomena di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penyelesaian sengketa tanah. Jadi sengketa tanah ini memiliki 3 metode, yaitu metode penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan. Yang kedua itu tentang penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan. Yang ketiga itu terakhir itu penyelesaian melalui lembaga khusus. Nah nanti dijelaskan selanjutnya. Nah selanjutnya melalui penyelesaian secara non litigasi. Yang pertama itu mediasi. Jadi mediasi ini usaha pengendalian konflik yang melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian konflik. Nah mediator ini berperan sebagai perantara antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Proses penyelesaiannya ini di mana para pihak ketiga netral, yaitu tadi mediator, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Nah selanjutnya itu yaitu negosiasi. Jadi negosiasi semuanya dikembalikan pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya itu konsiliasi. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan para pihak ketiga yang dinamakan dengan konselor. Hampir mirip dengan mediasi, tetapi konselor ini bisa memberikan usulan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya yang keempat itu arbitrase. Nah, arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa atau masalah perdata yang dilakukan di luar pengadilan hukum. Dalam arbitrase ini, para pihak yang bersengketa membuat perjanjian tertulis dan memperoleh bantuan dari arbiter yang bersikap netral. Nah, jadi arbiter ini adalah seorang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan asal sengketa tertentu yang diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase resmi seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat BANI. Keputusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat, yang dimana pengikatan ini membuat perjanjian tertulis dari para pihak tersebut yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada metode kedua, yaitu penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan. Jadi yang pertama itu peradilan umum. Jadi peradilan umum ini sengketa tanah dapat diajukan ke peradilan negeri, terutama jika menyangkut aspek perdata seperti kepemilikan tanah atau peralihan hak atas tanah. Prosesnya itu formal, jadi berdasarkan hukum acara perdata.
Nah, selanjutnya itu yang kedua, Pengadilan Tata Negara atau PT-UN. Jika sengketa menyangkut keputusan administratif, misalnya pembatalan sertifikat tanah oleh BPN atau Badan Pertanahan Nasional, maka penyelesaian dilakukan melalui PT-UN. Yang ketiga itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebagai upaya hukum terakhir, dalam kasus tertentu Mahkamah Konstitusi juga dapat berperan jika terdapat isu konstitusional dalam peraturan perundang-undangan pertanahan. Yang ketiga, metode ketiga yaitu penyelesaian melalui lembaga khusus. Jadi lembaga khusus ini melalui BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Jadi BPN ini dapat menjadi ngefasilitasin. Jadi menjadi ngefasilitasin penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Terkadang juga dibentuk tim penanganan sengketa dan konflik pertanahan oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah pemilihan metode penyelesaian sengketa tanah bergantung pada kompleks kasusnya tersebut. Jadi hubungan antara pihak dan niat untuk penyelesaian sengketa secara damai atau melalui jalur hukum. Penyelesaian secara non litigasi sebaiknya diutamakan untuk efisiensi untuk menghindari konflik kepanjangan. Namun jalur litigasi tetap penting. Jadi jika mediasi atau negosiasi tidak membuahkan hasil. Sekian dari kami. Mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.